Film ini diawali dengan diperlihatkannya kedatangan mobil misterius yang terlihat melakukan pengintaian pada sebuah rumah terpencil. Dari dalam rumah seorang gadis bocil pun heran, karena tak biasanya ada orang yang mengunjungi rumahnya lantas. Ia pun langsung mengeceknya. Sontak si bocil pun kaget saat melihat pria misterius aneh, yang caloak. Tiba-tiba ngejogrok di hadapannya, lantas dengan gelagatnya. Yang aneh, pria piot ini tiba mengucapkan selamat pada si bocil yang akan berulang tahun. Kemudian scene beralih pada KW cantik. Bernama Lee, di mana kali ini Lee dan rekan-rekannya yang baru diterima menjadi anggota FBI mendapat arahan dari kepala FBI yang bernama Will sebelum melakukan penyidikan kasus teror. Pria misterius yang meresahkan warga, di mana dalam kasus tersebut setiap keluarga yang didatangi, si pria misterius akan tewas dengan cara yang aneh. Lantas sebelum memulai penyidikan, Will meminta timnya untuk selalu waspada. Singkat waktu, Lee yang bertugas bersama Scott tiba merasakan aura aneh di sekitaran perumahan ini. Kemudian tiba saja Lee mempunyai firasat jika apa yang mereka cari berada di rumah itu. Dirasa akan buruk, Lee meminta Scott untuk memanggil backup. Namun, Scott yang soya menolak, terlebih ini baru tugas pertama dari FBI. Oh my God. Sontak Lee pun syok parah saat melihat rekannya tiba di jumpsuit di tengah kepanikan. Lee berusaha memberanikan diri untuk melakukan penggeledahan. Melihat seorang pria bersedih, Lee memintanya untuk diam. Dan anehnya, pria ini memang berniat menyerahkan diri. Di keesokan harinya, karena ketajaman insting yang Lee miliki, Will dan asisten cindonya yang bernama Michelle mengajak Lee melakukan penyidikan lanjutan, di mana mereka memberitahu Lee tentang kejanggalan kasus keluarga Hon yang tewas 2 bulan lalu, di mana Hon secara brutal menghabisi keluarganya sebelum Hon mendiskon umur tak cuman itu dari penyidikan FBI. Dan tim kepolisian mereka menemukan surat-surat bertuliskan kode aneh yang sulit dipecahkan. Di setiap surat yang ditemukan selalu meninggalkan nama Longlegs di akhir tulisan, di mana surat aneh itu serupa dengan 10 surat yang mereka temukan pada 10 kasus pembantaian keluarga yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Dan sampai saat ini, FBI dan tim kepolisian masih kesulitan mengungkap tentang siapa sebenarnya sosok Longlegs ini. Singkat cerita, Lee dipercaya atasannya untuk melakukan penyidikan teror Longlegs. Ia pun diminta menyelidiki lebih dalam dari berkas penyidikan yang berhasil FBI kumpulkan. 911, what's your emergency? It's not my daughter. You gotta be quiet when she's sleeping. Di tengah penyidikan, apakah kalian sadar ada sosok ini? Pastinya kalian, Miss. Sir, can you stay on the line? 911? Di keesokan harinya, Will menegur Liang terlalu over. Dalam penyidikan, melihat dedikasi Liang luar biasa, Will mengajaknya untuk nongkrong sebentar. Hingga setibanya di Ojong's Cafe, Lee ungkapkan beberapa clue tambahan yang ia temukan setelah semalaman begadang, di mana pada setiap kasus tidak ditemukan adanya paksaan dari luar, yang biasanya dilakukan oleh rampok atau assassin, atau bisa dibilang keluarga korban sendiri yang melakukan pembunuhan itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, seperti terkena genjutsu atau halusinasi. Namun Will meminta Lee untuk mencari petunjuk lain yang lebih masuk akal sebelum mengambil kesimpulan lantas.
Karena Will sudah oleng, para Lee memutuskan untuk mengantar atasannya ini untuk pulang. And the lights are on. Get to come meet my wife and kid? Sesampainya di rumah, Will mengenalkan istrinya yang bernama Anna, dan juga putrinya yang bernama Ruby. Namun di saat itu, Pulal yang introvert terlihat canggung saat babada kenalan dengan keluarga Will. Sepulang ke rumah yang berada di kabin terpencil, Lee tiba-tiba kepikiran untuk menelpon ibunya yang sudah lama tak ia kabari. Tak cuman itu, Lee pun curcol pada si ibu. Jika saat ini ia dan timnya sedang menangani kasus aneh yang cukup menguras otak dan tenaga, namun di tengah obrolan, Lee pun heran saat mendengar suara geraman. Melihat sesuatu yang hitam di tengah hutan, Liang panik langsung mengeceknya sambil membawa senjata. Melihat sosok misterius tiba masuk ke kabin, Liang panik bergegas melakukan penyergapan. Akan tetapi Lee hanya menemukan sepucuk surat yang ditujukan untuk dirinya. Sontak Lee pun heran saat melihat ucapan ulang tahun dengan kode. Kode aneh dari sosok Longlegs melihat angka-angka yang tertera. Tiba Lee kepikiran sesuatu dan langsung membuka ayat-ayat dalam Bible. The message after the tone. Sontak, Lee pun syok parah saat berhasil memecahkan kode tersebut, di mana dalam pesan tersebut Longlegs tidak akan segan menghabisi ibunya jika Lee terus mencampuri urusannya. Hingga sesaat kemudian Lee mendapat panggilan darurat dari Will karena teror Longlegs kembali memakan korban. Setibanya di TKP sambil menunjukkan pesan aneh dari Longlegs, Will mengungkapkan jika tim forensik memperkirakan keluarga Smith telah tewas sejak 1 bulan lalu lantas. Lee langsung menerjemahkan pesan itu yang tertulis. Jika para polisi terlalu lambat sontak, Will pun kagum dengan Lee yang kini sudah mampu memecahkan kode-kode ini. Kemudian Lee yang mulai mengetahui pola berkata. Jika setiap insiden yang terjadi selalu bertepatan dengan ulang tahun putri keluarga korban, we found dead in the garage. I'd say about a month, Jesus. Melihat korban yang sudah membusuk, Lee menanyakan berapa usia anak dari keluarga ini. Lantas tim penyidik berkata, jika mungkin usianya sekitar 9 tahunan. Seusai penyidikan, Lee, yang merasa tertekan terlihat, menghubungi si ibu untuk mendapat support. Sistem mendengar hal itu. Si ibu yang khawatir membujuk Lee mengambil cuti agar bisa mudik terlebih beberapa hari lagi. Lee akan berulang tahun dan itu akan sangat menyenangkan. Jika kita bisa berkumpul, kemudian sebelum telepon berakhir, si ibu selalu mengingatkan putrinya ini untuk jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa, para iblis tidak akan bisa mendekat. Di malam harinya, Lee mulai melakukan penyidikan dengan teori mistik. Karena dengan teori rasional, EA selalu mendapat kebuntuan dan sungguh mencengangkan rupanya. Longlegs dikaitkan dengan sekte penyembah iblis. Di tengah penyidikan, Lee pun syok parah saat melihat tanggal kejadian. Secara presisi membentuk simbol pemuja Lucifer. Di keesokan harinya, Lee kembali menunjukkan bukti tambahan dari penyidikannya, di mana Lee menjelaskan jika teror Longlegs selalu terjadi seminggu sebelum atau sesudah calon korbannya merayakan ulang tahun. Lee pun menambahkan jika teror yang Longlegs lakukan secara sempurna membentuk simbol segitiga terbalik yang menunjukkan para penyembah iblis Lucifer.
Tak cuma itu, Lee berkata. Jika Longlegs selalu meninggalkan tanda silang di setiap rumah, korbannya, lantas sambil menunjukkan berkas keluarga Carey yang menjadi korban. Beberapa tahun lalu, Ellie mengungkapkan jika dalam insiden itu, ayah Carey secara brutal menghabisi istrinya dan juga seorang pendeta yang sedang melakukan kunjungan, dan untungnya saat ini Carey masih hidup, karena ketika kejadian berlangsung Carey sedang sekolah. Lee pun menambahkan jika dalam waktu dekat, Longlegs akan kembali melakukan teror guna menyempurnakan persembahannya dirasa cukup. Masuk akal, Will langsung mengajak Lee mendatangi rumah keluarga Carey untuk melanjutkan penyidikan. Sesampainya di bekas kediaman keluarga Carey, mereka langsung melakukan pencarian. Dan benar saja, ada tanda silang di pintu lumbung. Ya, melihat salib yang terpajang di lantai lumbung, Will langsung membongkarnya. Sontek mereka pun heran saat menemukan boneka manekin aneh dalam peti tersebut. Singkat cerita, Dr. Frank yang selesai melakukan pemeriksaan memberi surat high cursius. Ada yang aneh dalam manekin ini terkecuali bola besi aneh yang bisa menghantarkan gelombang magnetik. I love you, I love you. Tiba-tiba, saja Lee menjadi linglung saat mendengar suara aneh dari besi itu. Dalam bayangan Lee ia melihat ritual aneh yang Longlegs lakukan pada manekin tersebut. Rupanya sosok pria misterius yang kita lihat di awal film merupakan sosok Longlegs sambil menyebut nama Carey. Si nolep Longlegs terlihat membisikkan mantra aneh. The other night I could have sworn it was whisper hingga. Sesaat kemudian, Will mengajak Ellie pergi mendatangi tempat Carey menjalani rehabilitasi. Imagínate. Kemudian, scene beralih pada tingkah aneh Longlegs yang berusaha mempengaruhi calon korbannya. Akan tetapi bukannya terpengaruh Sally, yang merasa cering langsung memanggil ayahnya hingga sesaat kemudian, Longlegs yang gagal beraksi terlihat amuk-amukan. Rupanya mantra itu tidak akan berhasil jika si korban melebihi usia 10 tahun. Kembali pada Ellie dan Will yang sampai di tempat rehabilitasi lantas. Mereka pun mendapat kabar gembira dari Dr. Singh di mana Carey tiba mengalami kemajuan setelah 8 tahun. Mengalami linglung dan pelangap-longo. Tepatnya kemarin secara ajaib Carey seolah sadar dari halusinasi yang ia alami. Selang beberapa saat Liang berusaha mencari petunjuk langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah Carey alami, lantas Carey mengungkapkan jika selama 8 tahun dirinya merasa terjebak dalam mimpi. Aneh seolah terjebak di alam limbo di mana Carey merasa jika mimpi tersebut seakan tidak pernah berakhir. Kemudian Ellie menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Carey mengalami semua itu. Kemudian Carey menceritakan jika ketika itu keluarga ibadah mereka mendapat hadiah boneka aneh yang sangat mirip dengan dirinya. Hingga tepat di hari ulang tahunnya kengerian pun terjadi. Setelah mendengar cerita itu, Lee menanyakan sosok yang telah memberikan boneka aneh itu pada keluarganya, namun tiba saja sikap Carey berubah dengan mengatakan hal tak masuk akal dan sangat mengerikan. Bahkan tiba saja Carey seolah sangat mengagumi sosok junjungan Longlegs di mana ia sudah tidak sabar ingin menjadi pengikut Lucifer hidup dalam keabadian di sisinya. Di keesokan harinya setelah mendapat info dari keterangan Carey, Lee mengungkapkan jika boneka manekin yang mereka temukan diduga merupakan media sihir untuk mempengaruhi korbannya. Namun lagi-lagi Will merasa jika teori itu terlalu mengada-ngada. Kemudian Will penasaran dengan insting Lee yang tajam berkata, jika ia menemukan sebuah fakta mencengangkan tentang keluarga Lee di mana pada 13 Januari
1973 atau sehari sebelum Lee merayakan ulang tahun yang ke-9. Tim kepolisian mendapat telepon dari ibu Lee yang melaporkan tentang teror pria aneh yang menyusup ke rumahnya. Tak cuma itu. Si ibu memberitahu ciri-ciri penyusup yang memiliki tubuh tinggi dengan wajah putih tidak wajar. Mbak Lekong perempatan Will pun yakin jika penyusup ini merupakan Longlegs yang pernah mengincar Lee ketika masih bocil saat Lee shock dan pelanga. Plonggo Will meminta Lee untuk mudik dan menanyakannya pada si ibu. Singkat cerita, si ibu langsung semeringah saat melihat kedatangan putrinya ini. Lantas si ibu kembali meminta Lee untuk jujur. Apakah Lee masih sering berdoa? Dan akhirnya Lee pun jujur. Jika ia sudah tidak pernah lagi berdoa, hahaha. Namun bukannya mengingatkan si ibu. Justru ketawa karena memang setiap doa yang mereka panjatkan sama sekali tidak berefek pada kehidupan. Mereka seakan-akan si ibu merasa telah salah dalam memilih Tuhannya. Sungguh mengerikan. Sesaat kemudian, ketika Ali membuat makanan tiba ia mendengar suara aneh dari arah basement. Hingga di tengah keheranan Lee, tiba-tiba mendapat ingatan masa kecilnya di mana ketika itu si ibu yang sedang mencuci pun panik. Saat mendengar seseorang yang datang dirasa berbahaya. Si ibu bergegas mengambil bedil somplak untuk berjaga. Jaga kembali. Kemasa sekarang belum sempat membuka basement tiba Lee dipanggil ibunya sesaat. Kemudian, tanpa basa-basi Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kedatangan si penyusup, namun bukannya menjawab, si ibu malah berkata, jika Lee tidak perlu tahu apa-apa terlebih sampai saat ini Lee masih diperbolehkan untuk hidup. Sontak jawaban si ibu membuat Lee heran dan semakin penasaran. Di tengah kebingungan, Lee pun bergegas pergi menuju kamar masa kecilnya. Melihat kotak penyimpanan barang, sontak membuat Lee teringat pada kenangan masa kecilnya tempat biasa. Ia menyimpan sesuatu hingga di malam harinya Lee terlihat mengambil kotak foto yang pernah ia simpan. Betapa syoknya Lee saat melihat foto Longlegs di antara koleksi fotonya. Kemudian Lee pun kembali teringat pada saat pertemuannya dengan Longlegs. Rupanya Lee merupakan gadis bocil yang kita lihat di awal film sesaat. Kemudian si ibu yang datang berusaha mengusir si Longlegs. Tapi dengan suaranya yang false, Longlegs langsung menyanyikan sebuah mantra aneh. Oh, and it can be now, and I have to come back alive. Keesokan harinya, Lee langsung menemui atasannya dan memberikan foto sosok Longlegs. Ia pun meminta timnya untuk segera melakukan penangkapan. Setelah melihat Lee yang begitu, yakin Will pun berniat untuk mengerahkan semua anggotanya. Akhirnya Longlegs berhasil dibekuk. Sebelum ia melarikan diri, singkat cerita Will dan kesatuannya terlihat nobar rekaman interogasi pada sosok Longlegs. Happy birthday. Namun sepanjang interogasi yang dilakukan selama 24 menit, Michelle mengungkapkan jika Longlegs terus menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Lee hingga sesaat. Dapur Michelle mengungkapkan jika meski mereka telah berhasil menangkapnya, namun kurangnya bukti membuat Longlegs harus menjalani beberapa tahap sebelum mendapat hukuman terlebih. Longlegs hanya terbukti sebagai penyembah iblis dan bukan seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Lee pun yakin jika Longlegs memiliki kaki tangan yang selalu membantunya menjalankan penumbalan lebih dengan wajahnya yang menyeramkan. Longlegs akan sulit meyakinkan korbannya untuk menerima boneka terkutuk sesaat. Kemudian Lee berusaha menguatkan mental untuk kembali bertemu dengan sosok mengerikan yang pernah menemuinya ketika masih bocil. Oh, di tengah tingkahnya yang aneh, Lee menanyakan siapa sosok kaki tangan Longlegs and destroy yourself. Someone's been helping you? Knock knock. Congratulations, you have been selected.
Kemudian Longlegs mengungkapkan jika kaki tangannya adalah seorang wanita yang selalu menyamar sebagai biarawati di mana hal itu sangat memudahkan aksinya dalam menyusupkan boneka yang telah ia isi dengan hodam sihir lantas. Longlegs terus mengungkapkan tentang cintanya pada Lucifer. Dan ia akan melakukan apa saja untuk melayaninya mendengar. Hal itu Liang Muak berkata. Jika semuanya sudah berakhir dan Longlegs akan membusuk di penjara lantas. Dengan pedenya Longlegs berkata, meski dirinya sudah berakhir, namun jiwanya akan hidup di sisi junjungannya. Kemudian sebagai hadiah terakhir Longlegs memberikan sedikit petunjuk. Jika Li harus mencari tahu siapa ibunya, yang sebenarnya, Hell Satan. Sungguh amit-amit Longlegs yang sudah merasa cukup. Akhirnya modar dalam kesesatan. Setelah Longlegs mati, Will pun terlihat. Terlebih semua upaya yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Singkat waktu Michelle terlihat mengantar. Liang akan melakukan penyidikan di rumah ibunya. Namun saat Li melakukan pengecekan tanpa Michelle, sadari si ibu akan membokong Michelle dengan senapan. Somplak mom. Oh my god, sontak Li pun syok parah saat melihat. Ibunya menghabisi Michelle di tengah rasa. Tak percaya Li pun yakin jika si ibu merupakan kaki tangan Longlegs. Lantas ia pun bergegas untuk melakukan penangkapan. Sontak Li pun heran saat melihat sebuah manekin yang mirip sekali dengan dirinya lantas. Ia pun meminta si ibu untuk berhenti terlebih Longlegs sudah mati. Mendengar hal itu si ibu berkata, jika kini kau pun akan bebas. Bersamaan dengan hancurnya bola besi di kepala manekin, Li pun langsung pingsan. Rupanya sejak kecil Li telah diguna. Guna hanya saja belum dieksekusi oleh Longlegs dalam pingsannya. Li teringat pada dongeng si ibu yang menceritakan sosok Longlegs di mana Longlegs merupakan seorang pembuat boneka terampil yang menjadikan ciptaannya sebagai media sihir untuk mempengaruhi korbannya. Tak cuma itu, sihir jahat Longlegs membuat korbannya amnesia dan menjadikan orang tua mereka melakukan hal keji sebagai bentuk pengorbanan untuk Lucifer. But her mother could never let that happen. Namun ketika itu, si ibu yang tidak ingin Li diambil terpaksa melakukan perjanjian dengan Longlegs dengan akan membantunya melakukan ritual. Hingga akhirnya sepakat pun dibuat dan basement. Rumahnya dijadikan pabrik pembuatan manekin oleh sosok Longlegs. Kemudian dalam setiap aksinya si ibu akan menyamar sebagai seorang biarawati dan memberikan manekin pada keluarga yang sudah ditargetkan di mana si ibu beralasan jika manekin ini merupakan hadiah pemberian dari gereja. Hingga setelah boneka ini diterima tinggal si iblis yang melakukan tugasnya. Dan rupanya itulah tugas berat yang harus ibu ambil. Demi menyelamatkan Li. Setelah dapat petunjuk dari mimpinya sambil sempoyongan, Li mendengar suara telepon berdering di dalam telepon sontak. Li pun panik saat mendengar suara Longlegs yang akan menjadikan keluarga Will sebagai tumbal terakhir. Setibanya di rumah Will kedatangan, Li pun disambut hangat oleh Will dan Anna Sid. Sid melihat keberadaan ibunya, Li berusaha memperingatkan Will. Namun Will, yang sudah terkena genjutsu, malah memintanya untuk diam. Sementara itu Ruby malah fokus memeluk manekin yang mirip sekali dengan dirinya hingga sesaat. Kemudian Will mengajak istrinya ke dapur untuk mengambil pisau di tengah. Kepanikan Li meminta si ibu untuk menghentikannya, akan tetapi si ibu yang awalnya terpaksa karena ingin menyelamatkan Li kini malah ketagihan dan melakukan semua itu.
atas kehendaknya sendiri. A little girl named Lee. And again. And I'll do it until I... Dirasa tak ada cara lain yang melihat. Will sudah menghabisi istrinya untuk menyelamatkan Ruby yang akan dihabisi. Akhirnya dengan berat hati, Lee harus menghabisi ibunya sendiri demi menghentikan ritual persembahan. Terakhir akan. Tetapi saat Lee berusaha menghancurkan nenekin Ruby tiba ia mendengar bisikan Longlegs yang sudah seperti setan yang menyesatkan. Ruby, let's go. Hell, Satan, apakah Lee benar-benar terbebas dari sosok Longlegs? Tapi sayangnya film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan Longlegs? Si pemuja iblis Lucifer membuatnya melakukan penumbalan. Demi penumbalan, sampai-sampai bekerja sama dengan ibunya. Lee, semuanya sudah jelas. Dan tidak ada yang harus dibahas, hanya saja di akhir cerita. Kita dibuat bertanya-tanya apakah Lee benar-benar terbebas. Atau sosok Longlegs yang mati di hadapannya malah berpindah. And they mengambil bagian otak dari Lee. Semuanya masih misteri karena dengan misteri, kehormatan akan menjadi lebih horor.